Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula marilah kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini, pada malam hari ini, izinkanlah saya membawakan pidato agama singkat yang berjudul Seberapa Pentingkah Sholat Bagi Kita Semua. Kita tahu ya bahwa rukun iman yang kedua itu adalah sholat, dan kita juga tahu bahwa sholat merupakan tiang agama, di mana sholat ini merupakan hal yang fundamental yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim, seluruh umat manusia agar dapat menjalankan rukun iman yang kedua. Dan juga kita tahu bahwa tolak ukur dari keimanan seseorang itu dapat dilihat dari sholatnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung sholat ini di dalam Quran surah Al-Maun ayat 4-5 yang berbunyi fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun, yang artinya celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nah, di mana nih kita tahu nih pada masa ini banyak sekali nih anak-anak cewek yang nonton drama Korea sampai subuh, anak cowok yang nonton bola sampai subuh, jadi subuhnya nggak bangun, ketiduran, kesiangan, bahkan melewatkan subuh. Nah, ini merupakan salah satu contoh gitu. Kalau sekarang nih anak-anak muda nih, terutama yang lagi demam-demam K-pop sama yang demen-demen nonton bola, ini mulai krisis akan iman nih, krisis akan ibadahnya, di mana sholat seringkali di nomor 2-kan, bahkan di nomor sekian-kan. Nah, jadi teman-teman harus dipahami ya bahwa sholat ini merupakan kewajiban nih. Bahkan Nabi Muhammad pun bersabda gitu bahwa ada sahabat yang untuk sholat pun ia rela sampai merangkak-rangkak. Kalau misalnya kita ini bisa kalau misalnya nih arwah yang udah dikubur bisa bangun kembali, maka mereka akan merangkak untuk menjalankan sholat itu. Saking seringnya dipahami bahwa sholat ini merupakan sesuatu yang penting, namun telat itu disadari gitu. Banyak orang-orang, banyak jasad-jasad yang udah meninggal dan rela mungkin merangkak untuk melaksanakan sholat, tapi kita seringkali melalaikan sholat itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi perlu juga dipahami gitu bahwa setiap kita melewatkan sholat itu tuh kita harus sadar gitu kalau misalnya sholat itu merupakan suatu kewajiban yang kalau misalnya kita nggak kerjain gitu, kita akan jadi was-was gitu loh. Seperti misalnya nih kita kerja tugas, sama halnya kita khawatir dengan nilai kita gitu. Wah, aku nggak kerja tugas, nilaiku gimana ya? Nah, kalian harus menanamkan itu juga pada sholat gitu. Wah, aku nggak sholat ini nanti aku di akhirat gimana ya? Jadi teman-teman mulai hari ini, mulai malam ini, saya mau semuanya berjanji untuk sholat 5 waktu. Gimana teman-teman, bisa nggak? Bisa. Nah, oke teman-teman. Nah, mungkin juga masih kurang ya kesadaran dari teman-teman semua untuk sholat tepat waktu gitu. Kebanyakan itu sholatnya di akhir waktu gitu, pas udah mau pergantian waktu sholat baru nih buru-buru mau sholat. Nah, itu juga merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu bagi kita sebagai umat muslim, di mana alangkah baiknya nih ya ketika udah azan, apalagi kita yang sholatnya di rumah kan, kalau udah selesai azan alangkah lebih baik jika kita bersegera untuk sholat gitu, tidak menunggu-nunggu sampai waktu sholat berikutnya tiba. Ataupun yang laki-laki ya kan diutamakan untuk berjamaah nih laki-laki, jadi jangan seperti perempuan yang sholatnya di rumah, sekiranya bisa ke masjid maka bersegera di masjid, karena pahala sholat berjamaah itu lebih banyak dibandingkan sholat sendiri-sendiri. Nah, dan juga ada pun ya, aku pernah dengar salah satu cerita nih, kalau misalnya kalau kita sholat di akhir waktu itu sama aja
aja nih kita di akhirat akan disiksa juga. Ini aku ada dengar ceritanya kalau misalnya di akhirat nanti akan ada kakek-kakek tua gitu yang datang, yang itu merepresentasikan bahwa itu adalah sholatmu gitu. Kalian sholat tapi di ujung waktu gitu, jadi kan sama aja gitu, sholat tapi setengah-setengah gitu, pahalanya udah habis terkuras karena kalian sholat di akhir waktu. Nah jadi teman-teman sekalian, kalian di umur sekarang ini ya udah mahasiswa, bukan anak-anak lagi yang harus diceramahi, sering diingatkan untuk sholat. Udah sadar lah, udah pada balik semuanya, udah pada paham kewajibannya sebagai umat muslim, kewajibannya menunaikan sholat, dan juga sholat merupakan tiang agama dan keimanan kita juga dapat diukur dari tepatnya kita menjalankan sholat 5 waktu gitu ya teman-teman ya. Jadi saya harap setelah pidato ini tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, namun tetap diingat dan tetap dicamkan baik-baik bahwa kalian merupakan umat Islam di mana wajib ya hukumnya, bukan sunnah, bukan asal mau aja sholatnya, karena sholat itu mudah kok gitu. Kalau kalian udah mati ya udah nggak sholat lagi gitu. Jadi sholat itu cuma sepanjang hidup kalian. Kalau misalnya hidup kalian sampai besok ya udah sholatnya sampai besok aja gitu kan, nggak bakal sholat lagi besoknya. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, mungkin terima kasih ya udah mendengarkan sampai selesai pidato saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.